Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wal akhwat, kita masih dalam pembahasan fikih salat, bab furudus salat atau bab rukun-rukun salat atau perkara-perkara yang wajib dalam salat. Pertemuan sebelumnya sudah pernah saya sampaikan bahwa dalam salat itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah. Yang rukun tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh salah dalam melakukannya. Apabila meninggalkannya maka salatnya tidak sah. Salatnya apa? Batal. Ya, salatnya batal. Atau salatnya tidak diterima. Nah, maka ya kita harus tahu mana saja yang diwajibkan dalam salat dan mana saja yang sunnah dalam salat. Yang wajib dalam salat ya semuanya ada berapa? Kemarin saya sampaikan ada 13. Kok di buku ini ada 17? Karena di buku ini ya ada satu rukun namanya tumakninah, dijadikan dia berdiri sendiri. Nah, padahal tumakninah itu masuk ke dalam setiap rukun. Tumakninah itu sempurnanya setiap gerakan, kayak ruku sampai tumakninah, sujud sampai tumakninah, duduk sampai tumakninah. Itu namanya tumakninah. Tumakninah itu sempurna dalam gerakannya dan sempurna dalam bacaannya. Jadi semuanya ada 13 ya. Ada rukun ucapan, rukun gerakan, sama rukun hati dan rukun maknawi. Nah, kemarin kita sudah bahas sampai rukun keberapa? Sampai rukun keberapa kemarin? Rukun yang keempat yaitu adalah apa? Baca Al-Fatihah. Coba yang pertama, rukun yang pertama apa? Niat. Yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang masuk masjid, kemudian dia melihat jamaah sudah sujud imamnya, dan dia baru masuk masjid, kemudian dia datang ke masjid, mengangkat tangan, setelah itu langsung turun Allahu Akbarnya hanya turun ke bawah, sah nggak sholatnya? Sholatnya tidak sah. Atau ada orang masuk masjid, kemudian dia mengangkat tangan, habis itu takbiratul ihramnya sambil sujud ke bawah, sah nggak? Tidak sah, karena syarat diterimanya takbiratul ihram adalah dengan diucapkan, bukan dalam hati. Yang kedua, kan tadi namanya rukun qaul, rukun ucapan. Yang kedua dia harus dalam keadaan apa? Berdiri. Ahsanti. Kemudian yang ketiga al-qiyam, yaitu berdiri bagi yang mampu. Yang keempat kemarin apa? Baca surat Al-Fatihah. Ada 7 ayat, harus dibaca sesuai dengan urutan, dengan tartil, tasydidnya, ya, makhrajnya semuanya harus dibaca. Surat Al-Fatihah ini wajib dibaca oleh siapa saja. Ya. Kalau antum jadi makmum. Jadi makmum tadi sholat asar di sini bukan? Jadi makmum, baca Al-Fatihah enggak? Baca. Kalau jadi imam, baca. Kalau jadi makmum tapi di sholat maghrib dan isya, baca, ya. Jadi Al-Fatihah itu harus dibaca, perhatikan. Wajib dibaca, baik itu pas lagi jadi imam, udah pasti. Yang kedua, pas lagi jadi makmum. Yang ketiga, baik itu sholatnya sholat jahriyah, maghrib, isya dan subuh, atau sholatnya sholat siriyah, yaitu adalah zuhur dan asar. Jadi wajib apa?
wajib membaca surat Al-Fatihah. Ya, wajib membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini perlu diperhatikan mengenai baca Al-Fatihah. Ada yang nanya, Ustadz gimana kalau lagi sholat jahriyah? Saya mau tanya, kalau lagi sholat jahriyah, orang baca Al-Fatihahnya makmum kapan? Maghrib atau Isya? Kapan baca surat Al-Fatihahnya? Setelah bacaan imam Al-Fatihah selesai, maka makmum baca surat Al-Fatihah. Nah, ini hukumnya wajib untuk khusus untuk apa? Khusus untuk salat jahriyah ada khilafiyah. Mazhab Syafi'i mengatakan wajib, makmum juga harus baca. Mazhab Hanafi mengatakan kalau salat duhur dan salat maghrib isya subuh mah tekedah sana makmum mah soalna imam baca. Nah, tapi kata mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabilah dan yang lainnya tetap makmum juga harus baca karena kata Nabi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Yang boleh enggak baca itu bagi yang masbuk, cuma satu keadaan. Antum datang ke masjid, imamnya lagi ruku, Allahu Akbar. Antum datang ke masjid, langsung takbiratul ihram, langsung ikut ruku. Baca Al-Fatihah enggak itu? Enggak baca. Boleh enggak? Boleh. Ini khusus untuk yang apa? Yang masbuk, khusus yang masbuk saja. Dalilnya apa? Dalilnya dalam hadis sahih disebutkan ada seorang sahabat terlambat, jadi lari dari rumah ke masjid, Nabi udah mulai sholat. Pas sampai di masjid, Rasul lagi mau ruku, Allahu Akbar, ruku. Dia baru didapat di pintu, kemudian dia takbir Allahu Akbar, langsung ruku, cepet-cepet, langsung jalan hampir ruku ke depan, ngikutin soft barisan. Ya, setelah sampai di barisan, kemudian ikut sholat, mengikuti jamaah. Beres sholat dipanggil sama Nabi. Kata Nabi, jangan kamu ulangi tergesa-gesanya. Kalimat yang kamu ulangi ini ada yang bilang itu jangan kamu ulangi, dilarang tuh begitu. Ya, dilarang sambil ruku itu enggak termasuk dalam mengikuti imam. Misalnya gini, antum kalau masbuk, punten. Ikhwan akhwat, kalau masbuk, ya. Patokan ngikutin rokaatnya imam itu satu rokaat ruku atau Al-Fatihah? Ruku itu yang sahih. Dalilnya yang tadi, kisah yang tadi. Ya. Kalau seandainya patokannya Al-Fatihah, Rasul pasti bilang ke sahabat ini, hei sahabat, ulangi lagi sholatnya. Tadi ada kelewat tuh satu rukun. Nabi enggak nyuruh. Nah, maka khusus dalam keadaan ini saja Al-Fatihah tidak dibaca, tidak apa-apa. Taib. Sekarang masuk yang kelima, yaitu ruku. Ruku yaitu adalah gerakan menundukkan kepala, punggung. Ya, ruku itu adalah ada dua keadaan. Ada namanya sifatul ijza, cara yang dibolehkan, sama yang kedua cara yang sempurna. Ya, yang pertama cara yang dibolehkan itu adalah dia turun tapi tidak lurus. Kebanyakan kayak orang tua begini. Allahu Akbar, Allah. Lurus nggak ini? Enggak. Ini boleh nggak? Boleh selama tangannya dua-duanya menggenggam apa? Lutut. Ya, menggenggam lutut. Yang kedua, sifatul kamal, cara yang sempurna, yaitu adalah lurusnya punggung. Ya, sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan, kalau diletakkan barang maka punggungnya diam, si barangnya diam. Allahu Akbar. Gini, ini lurus punggungnya. Nah, ini sempurnanya ruku. Ya, sempurnanya apa? Ruku. Jadi punggungnya begini lurus. Ya, punggungnya lurus. Ini yang sempurna. Tangannya di mana? Tangannya menggenggam lutut. Dia tidak dirapatkan tapi dilonggarkan. Ya, dilebarkan. Ruku. Taib. Gampang ya. Sekarang kita lanjut. Yang keenam di sini sebutkan tumakninah. Nah, tadi kan udah saya sampaikan tumakninah itu harus ada dalam setiap apa? Setiap rukun, setiap gerakan. Yang berikutnya yaitu adalah i'tidal. I'tidal itu berdiri setelah ruku, mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Nah, i'tidal.
Sekarang i'tidal itu gimana caranya? Ya. I'tidal itu kan gini. Sami Allahu liman hamidah. Tangan kemana? Ke sini apa ke sini? Hah? Kata Nabi dalam riwayat sahih, ya tangan harus kembali ke tempat sebelumnya. Nah, di sini ada khilafiyah di antara ulama. Ada yang mengatakan sebelumnya itu tangan di mana? Sebelum ruku tadi tangan di mana? Di dada. Nah, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabilah lebih utama kalau i'tidal itu sami Allahu liman hamidah disimpan lagi di dada. Kenapa? Karena kata Nabi sebelumnya kan ke situ. Nah, mazhab yang lain Maliki dan yang lainnya, kata mazhab Maliki kembalinya itu adalah ke tempat sebelum sholat. Sebelum sholat di mana tangan? Di bawah, di samping. Bismillahirrahmanirrahim. Belum sholat, Allahu Akbar. Berarti di sini. Ya, nah jadi kata mazhab Maliki, Hanafi kembalinya sami Allahu liman, bukan ke sini seperti yang kita lakukan, yang kebanyakan orang Indonesia melakukan. Padahal mazhab Syafi'i sebetulnya mengatakan lebih utama, bukan benar salah ya. Ini tentang apa? Tentang khilafiyah saja dan mana yang lebih utama. Baik. Kemudian setelah itu sujud. As-sujudu marrataini fi kulli raq'ah. Yaitu adalah sujud 2 kali. Kok 2 kali? Iya, setiap rakaat sujudnya 2 kali. Sujudnya berapa kali? 2 kali. Nah, tadi kan sudah i'tidal. Sekarang saya mau tanya ke akhwat, ke ikhwan, ya. Kalian kalau sholat setelah i'tidal mau sujud Allahu mana dulu? Lutut dulu yang kena lantai atau tangan dulu? Tuh, ini aja beda-beda. Tangan dulu, lutut dulu. Ya, yang ikhwan tangan, sepakat. Yang akhwat? Hah? Tangan dulu. Perhatikan, ya. Mana dulu kalau kita sudah i'tidal Allah, apakah tangan dulu atau lutut dulu? Nah, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali mengatakan lutut dulu. Allahu Akbar. Baru tangan. Lutut dulu baru tangan. Adapun mazhab Maliki yang mengatakan ya boleh tangan dulu, boleh lutut dulu. Jadi yang mengharuskan tangan dulu itu tidak ada mazhab yang mengatakan begitu. Yang mengatakan begitu adalah Syekh Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi. Nah, terus Ustaz mana yang sahih? Ini khilafiyah. Perbedaan pendapat menjelaskan kata Nabi kalau kamu sujud jangan turun seperti turunnya unta. Turun unta tuh tangan dulu atau lutut dulu. Nah, maka di situ khilafiyah, terjadi khilafiyah. Tapi yang kuat itu adalah lutut dulu. Kecuali bagi mereka yang sakit atau ada uzur, udah tua kan, nah gitu ya, tangan dulu. Nah begitu. Itu yang paling kuat. Menurut siapa? Jumhur, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Adapun Maliki mengatakan mana yang penting jangan kepala dulu, ya. Mau tangan dulu, mau lutut dulu boleh gitu. Nah, adapun yang mengatakan tangan harus tangan itu paling sahih itu pendapatnya Syekh Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi, ya. Jangan pernah mengatakan ini adalah pendapat yang paling kuat karena ini masalah apa? Khilafiyah, ya. Karena banyak sekarang itu para pemuda baru belajar ikut kajian-kajian, kemudian ketika sholat di sampingnya ada yang turunnya lutut dulu, terus dia lihat kayaknya ini nggak ngerti sunnah katanya. Padahal ya dia yang nggak ngerti sunnah, disangkanya tangan dulu itu paling nyunnah. Padahal itu hanya pendapatnya siapa? Syekh Albani, ulama mutaakhirin. Ya, ulama dahulu lutut dulu. Nah, jangan mengatakan begitu. Kalau mengatakan menurut saya dalil yang paling kuat menurut saya Albani, ya berarti ini khilafiyah. Jangan mengatakan ini kuat, ini nyunah, ini enggak nyunah. Nah, begitu ya. Karena banyak kejadian. Kalau lihat ada bapak sholat turun lutut dulu terus dibilang ini kayaknya belum ngaji katanya gitu. Nah, ini muskilah ya, musibah. Enggak boleh begitu, ya. Berarti belum belajar. Baik, kemudian nah sujud
itu ada kewajiban ya 7 anggota badan harus terkena ke lantai. Apa saja 7 anggota badan? Coba kening, coba kening, hidung, terus tadi siapa lagi? Kening, hidung, terus kanan, telapak tangan kanan, kiri berarti 4, terus lutut kanan, kiri berarti 6, terus telapak kaki kanan, kiri berarti 8 dong. Katanya 7. Ya, coba ulang lagi. 7 apa aja? Apa aja? Yang pertama yaitu adalah apa? Yaitu adalah dahi. Ya, itu yang wajib. Dalam mazhab Syafi'i, dahi dibarengi dengan hidung. Boleh enggak Ustadz kalau ada orang cuma kena dahinya aja, hidungnya enggak kena? Boleh. Ya, tetap sah. Yang paling wajib adalah yang kena apanya? Dahinya. Ya, yang kena dahinya. Kalau dengan hidungnya itu sempurna berarti. Ya, jadi kalau kena dua-duanya sempurna. Tapi kalau cuma dahi aja boleh enggak? Boleh. Ya. Yang kedua, telapak tangan kanan kiri, lutut kanan kiri sama telapak kaki kanan dan kiri. Nah, itu adalah 7 anggota badan. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan apabila orang, misalnya antum, ikhwan, pakai peci gini. Terus kena lantai. Ini lihat, ini jidat saya. Kalau kena tempat sujud, kena enggak jidat saya ke tempat sujud? Kena enggak? Enggak, dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Ya, orang pakai peci, pakai sorban, kemudian dia terhalang dengan sesuatu yang barang itu ikut dengan dia ketika berdiri, ketika turun, maka tidak sah, maka harus terkena apanya? Dahinya harus kena dengan lantai. Ya, harus kena dengan lantai. Itu dalam mazhab Syafi'i demikian. Taib. Ya. Kemudian bagaimana letak tangannya? Ketika sujud, letak tangan itu lurus di samping telinga. Ya, lurus samping telinga. Untuk ikhwan, ya, sunnahnya dilebarkan. Untuk akhwat, sunnahnya dirapatkan badan ininya, ketiaknya. Kalau ikhwan boleh enggak akhwat begini? Boleh, ya. Itu masalah afdoliyah. Yang diperbolehkan adalah kalau akhwat sholat di tempat sendirian tertutup atau misalnya terhijab. Tapi kalau banyak orang ngelihatin misalnya di depan Ka'bah, ikhwan banyak lihat, maka harus dirapatkan. Nah, kemudian kalau ikhwan kemudian perut ya harus jauh dari apa? Dari paha. Ya, perut jauh dari mana? Dari paha. Ya, coba ada ikhwan praktek sini. Di sini. Dari atas, dari i'tidal terus turun. Ya. Udah bukan wudu ya mah. Ya. Dari atas. dari i'tidal langsung turun ke bawah. Allahu akbar, ya. Ya, dari ruku dulu lah boleh. Sami Allah dulu. Nah, sami Allah itu bukan di sini. Ya, di mana tangannya takbir itu, lihat perhatikan akhwat, nanti ada di sunah-sunah sebetulnya, cuma mumpung ini aja. Ini si ujung telinga jari jempol ini lurus dengan bawah telinga. Ujung jari yang telunjuk yang tengah lurus sama atasnya telinga. Jadi begini. Ya, itu yang sahih. Ya, yang sahih. Sok. Iya, di atas ini bukan di sini. Ya. Di sini. Kalau ini tuh kayak gerakan bela diri. Ya. Ya, kurang atas. Di samping aja gini, Allahu akbar. Terus takbir ke bawah. Lutut dulu. Ya, sujud. Lutut dulu, tangan dulu.
Lutut dulu, tangan dulu. Coba praktekin. Lutut dulu, tangan dulu. Antum mau pakai mazhab mana? Allahu Akbar. Nah, perhatikan ya. Yang ikhwan, nah lihat ini si tangan ini lurus dengan telinga. Ustaz gimana kalau sholatnya jamaah kan sempit dempetan. Nah, itu baru dirapatkan. Kemudian yang kedua, si tangan ini melebar dari ketiak. Kalau akhwat dia dirapatkan ya untuk menjaga rasa malu saja. Tunggu dulu belum selesai. Ya. Kemudian lihat perut, nah, antum kurang maju sujudnya. Jadi perut itu agak jauh. Nah, ini jauh dengan paha, ini jauh dengan paha ya. Kecuali banyak kemajuan perutnya ya nggak apa-apa. Nah, ini boleh misalnya ini terlalu lebar, agak rapat ke sana, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kaki belakang dalam mazhab Syafi'i kaki belakang rapat atau terbuka? Dalam mazhab Syafi'i terbuka. Ya, selebar satu jengkal. Nah, segitu. Ya. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i, ya dalam mazhab Syafi'i. Tentunya kalau misalnya Ustaz kok ada yang harus rapat, ya ada yang rapat, ada yang ininya tuh tidak melebar begini, tapi dia lebih dekat. Khilafiyah, ya khilafiyah dalam fikih. Tapi itu saya kira paling kuat ya tata cara yang tadi. Taib, syukron. Jazakumullah. Taib, kemudian berikutnya tumaninah udah. Kemudian al-julusu bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud. Duduk dalam salat itu ada 3 macam, ya. Ada 3 macam. Satu, duduk iftiroshi, yang kedua duduk tawarruk, yang ketiga duduk dengan meluruskan telapak kaki. Coba ada yang bisa praktek lagi nggak? Duduk iftiroshi gimana? Duduk tawarruk gimana? Sok. Iya, antum nggak usah balik lagi ke situ. Duduk aja, duduk di bawah langsung. Duduk itu ada pertama duduk iftiroshi. Gimana iftiroshi? Nah gitu, itu namanya itu benar tadi. Itu duduk iftiroshi. Kedua kaki kita di bawah pantat. Ya. Sekarang duduk tawaruk. Tawaruk gimana? Duduk jengnu tadi non bedana. Oh, enggak nekuk. Nah ini duduk iftiroshi. Ya, sekarang duduk tawaruk. Tawaruk tuh kayak tahiyat akhir. Nah, ini duduk tawaruk namanya. Kemudian sekarang satu lagi duduk yang telapak kakinya diluruskan. Saya lupa namanya. Nah, gitu. Nah, ini macam-macam dalam duduk dalam sholat. Ya, duduk dalam sholat. Bukan sholat, bukan duduk karena orang tidak bisa berdiri. Kalau orang tidak bisa berdiri, jadi duduknya ada iftiroshi, sama ada duduk sila, tahu sila? Duduk sila boleh kalau orang nggak bisa berdiri. Ini kalau ini duduk di antara 2 sujud, hanya ada 2 iftiroshi yang dilakukan. Yang tadi yang pertama iftiroshi, atau duduknya si kakinya yang diluruskan di belakangnya. Tapi yang paling kuat yaitu adalah duduk iftiroshi. Semua sholat ya duduknya duduk iftiroshi namanya, ya duduk iftiroshi, gitu. Kemudian duduk di antara 2 sujud itu, ya di mana tangannya diletakkannya? Di atas paha, ya. Kemudian setelah itu tasyahud akhir, ya. Kenapa tasyahud akhir? Tasyahud akhir termasuk rukun, ya. Tasyahud akhir itu dengan mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha at-tahiyatul sholawat dan seterusnya. Itu namanya tasyahud akhir. Hukumnya rukun wajib, tidak boleh ditinggalkan. Nah, tasyahud akhir ini dengan cara apa? Telunjuknya diangkat. Nah, sekarang mau tanya. Telunjuk ini diangkatnya gimana caranya dalam salat?
Hah? Dari awal pas asyhadu. Terus ada lagi nggak yang berkali-kali gini? Ada juga. Dalam mazhab Syafi'i ya mengangkat telunjuk itu dilakukan ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ya, jadi sebelumnya di mana posisinya? Posisinya begini. Ya, posisinya begini, yang satu begini, tahiyat. Ya, mulai kemudian nanti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Ininya di begini. Cuma sekali saja di ini, bukan dari awal. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Ustaz ada yang dari awal, namanya kan khilafiyah. Ya. Bagaimana kalau digerak-gerakan? Nah, mazhab tidak ada yang berpendapat. Ini juga sama Syekh Albani gitu. Jadi jangan bilang ini paling nyunah gini-gini. Boleh enggak? Ya khilafiyah. Ya, khilafiyah. Kalau mazhab Syafi'i bilang yang menggerakkan begini-begini itu talaub katanya, main-main salatnya. Begitu. Ya. Dan yang paling kuat yaitu adalah cuma sekali ya, yang sekali. Dalam mazhab Syafi'i dilakukannya ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini adalah cara tasyahud. Tasyahud akhir itu mengucapkan kalimat dari awal sampai mana? Tasyahud akhir itu tasyahud itu sampai mana coba? At-tahiyatu sholawatul mubarakatuh dan seterusnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Afwan, sebelumnya tahiyatu sholawatul Assalamualaikum ayuhan nabi dan seterusnya sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya tasyahud. Kalau setelah itu bukan tasyahud, setelah itu doa Allahumma sholli ala Muhammad namanya sholawat. Nanti masuk ke rukun yang berikutnya, rukun qauli yang terakhir, sholawat kepada Nabi. Yang terakhir kedua, sholawat kepada Nabi. Jadi tasyahud itu ya sampai asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya tasyahud. Yang namanya apa? Tasyahud. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah sholawat kepada Nabi, yaitu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Maksimalnya, bukan maksimal, paling utamanya mengucapkan namanya sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, ini namanya sholawat Ibrahim. Minimal para ulama mengatakan hanya minimal paling sedikit mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Sah enggak orang cuma begitu? Sah. Ya. Setelah tasyahud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad. Sah tidak? Hukumnya sah. Ya. Jadi mengucapkan sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir, karena di tasyahud awal juga ada sholawat, tapi hukumnya bukan wajib, hukumnya sunnah, nanti ada di sunnah-sunnah sholat. Kemudian yang terakhir yaitu salam. Salam dalam sholat ada dua. Salam apa? Salam ke kanan sama salam ke kiri. Salam ada dua, yaitu salam ke kanan assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, sama salam ke kiri. Nah, salam itu yang wajibnya yang ke kanannya, yang ke kirinya hukumnya sunnah. Kalau ada misalnya gini, mahasiswa misalnya, tahiyat, assalamualaikum, sholat langsung kabur dari sholat. Kenapa? Takut terlambat misalnya bis mau pulang, langsung sah nggak sholatnya? Sah, karena dia yang sisanya adalah sunnah. Assalamualaikum, dia langsung pergi, ya. Assalamualaikum. Tapi ada yang mengatakan dia tetap harus sujud sahwi karena meninggalkan sunnah. Ya, assalamualaikum. Ya. Gimana kalau cuma assalamualaikum, kemudian selesai, hukumnya tetap sah karena ini sunnah yang kesini. Tapi tidak sempurna karena sunnah juga harus dilakukan, dan dalam madhab semuanya mengatakan kalau sunnah ditinggalkan harus sujud sahwi.
Nah, jadi assalamualaikum. Kemudian salam itu ada 3 ucapan. Yang paling pendeknya adalah mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Yang paling panjangnya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam itu ya pipi pelipis kanan ini terlihat sama orang belakang. Ya. Kalau ke kiri terlihat sama orang belakang. Jadi bukan gini. Lihatin apa ya ke atas, ke belakang ini. Ya itu namanya salam. Baik, yang berikutnya yaitu adalah tartib berurutan. Sekarang saya mau tanya, ya, ini kan rukun, ya rukun. Mungkin nggak ada rukun kelewat dalam sholat? Mungkin orang lupa ngalamun, ya, lagi sholat ingatnya proyek, lupa rukunya nggak dilakukan, tahu-tahu sujud, tadi rukunya gitu. Nah ingat kaidahnya begini, kasih catatan. Setiap rukun itu tidak bisa dibayar dengan sujud sahwi, wajib dilakukan. Kalau dia tertinggal dia harus balik lagi, ya. Dan tetap harus sujud sahwi, tapi dia tetap harus dilakukan sujud sahwinya karena dia telah lupa, tapi dia harus melakukan. Misal orang sholat, ya lupa nggak ruku, tiba-tiba sujud aja. Pas lagi sujud baru ingat tadi asa acan rukunya. Nah, apa yang harus dia lakukan? Nah, bukan. Yang dia lakukan, dia ingatnya lagi sujud, dia berdiri lagi. Allahu Akbar, berdiri lagi. Kemudian setelah itu Allahu Akbar ruku. Balik lagi ke posisi yang tadi. Kalau ingatnya di mana? Kalau ingatnya lagi sujud. Tapi kalau ingatnya sudah balik lagi ke atas, ingatnya pas lagi ruku lagi atau pas lagi berdiri mau ruku, tadi sebelum ruku di rakaat ke-1, maka dianggap rakaat itu balik lagi menjadi rakaat ke-1. Paham? Ya. Jadi caranya begitu. Kalau seandainya ingatnya masih di bawah, lagi sujud, balik lagi ke atas. Jangan langsung ruku, berdiri dulu baru ruku, karena ruku itu ada setelah adanya berdiri. Nah, tapi kalau ingatnya sudah berdiri lagi, maka dianggap rakaat itu adalah rakaat yang tadi. Sekarang yang jadi pertanyaan gini. Gimana kalau yang lupa itu makmum? Sholatnya di belakang, nggak kedengeran, ya terus tiba-tiba orang-orang pada sujud, dia ikut aja sujud. Yang enggak ruku, Allahu Akbar langsung sujud. Dia kan kelewat. Nah, bagaimana dia sholatnya? Dia ikutin imam sampai selesai, nanti baru nambah satu rakaat. Nah, ini baru nambah 1 rakaat. Nah, semua yang dilakukan tadi itu tetap di akhirnya tetap harus sujud sahwi. Kalau misalnya lupanya Al-Fatihah gimana? Kalau lupanya Al-Fatihah maka dianggap rakaat tadi tidak ada. Lagi sholat, pas lagi duduk di antara 2 sujud, ingat tadi enggak baca Al-Fatihah saya. Nah, dia nanti berdiri lagi, diulang lagi. Misalnya tadi rakaat kedua, berarti dianggap itu balik lagi ke rakaat kedua. Dan nanti di akhir sholat, sebelum salam dia tetap harus sujud sahwi. Nah, itu namanya rukun. Jadi rukun itu tidak bisa dibayar dengan sujud sahwi. Ya, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Sekarang sunnah-sunnah sholat, antum sini dulu ya, biar ini terakhir sekarang. Sunnah-sunnah sholat. Sunnah sholat itu banyak. Ya, di antaranya itu adalah pertama mengangkat kedua tangan. Nah, jadi ikhwan akhwat harus dibedakan. Takbiratul ihram itu yang wajibnya bukan mengangkat tangannya, tapi mengucapkan apa? Allahu Akbar. Ya, mengangkat tangannya mah hukumnya apa? Sunnah. Mengangkat tangan hukumnya sunnah. Mengangkat tangan itu dalam sholat ada 4 tempat. Pertama, takbir ketika takbiratul ihram. Kedua kapan? Ketika mau ruku. Ketiga ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Ya, ketika i'tidal. Yang keempat ketika bangun dari tahiyat pertama. Dari bawah habis tahiyat pertama, Allahu Akbar, maka angkat tangan lagi. Jadi berapa kali sunnah mengangkat tangan?
4 kali ya. Kemudian setelah itu di antara sunnahnya adalah baca doa ini ada urutan yang harusnya yang berikutnya di bawah, paling bawah tuh ada itu mah ini ya terjemahan. Wad'ul yumna, yaitu meletakkan tangan mana? Tangan kanan di atas tangan kiri. Ini sunnah juga, hukumnya sunnah. Sekarang saya mau tanya, gimana cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan di mana diletakkannya? Coba antum berdiri sini, menghadap ke teman-teman. Coba di mana diletakkannya, meletakkannya gimana? Iya, betul. Sok. Kurang atas ininya, Allahu Akbar ya. Gimana? Di mana diletakkannya tangannya? Nah, perhatikan ya. Tangan ini, tahu ini apa? Ini ya, pergelangan bagian dalam. Ini kena dengan pergelangan bagian luar. Nah, begini. Ininya digenggam tangannya, bukan begini. Ya, tapi digenggam. Bahkan kalau dalam mazhab Hanafi itu dilingkarin si tangannya gini. Itu dalam mazhab Hanafi. Ya, tapi mazhab Syafi'i begini, digenggam, tangannya digenggam. Ininya lihat, ini kena ininya. Ya. Gitu ya. Pas dengan. Nah, kemudian diletakkannya di mana? Di dada, di ulu hati, di perut, di pusar, di mana? Di mana? Nah, mazhab Syafi'i diletakkannya di bawah dada. Jadi di sini. Ini dada nih, atas kan dada ya. Nah, di sininya di bawah. Jadi gini. Ya. Gini. Kalau mazhab Hambali di bawah pusar. Nah, gitu gini. Allahu Akbar. Kalau ada orang gini, jangan bilang ini haroream gitu salatnya. Bukan haroream, ada mazhabnya. Ya, diletakkannya di bawah gini. Nah, kalau mazhab Maliki tidak diletakkan di dada, tidak begini. Kalau mazhab Maliki langsung diturunkan begini. Ya, Allahu Akbar. Nah, begini. Maka kalau antum sholat ketemu orang-orang Maroko, Sudan, sholatnya begitu, Allahu Akbar. Ya. Nah, ada ini berarti apa? Masalah khilafiyah. Gimana kalau ada yang di pinggir sini? Nah, itu tidak ada dalam mazhab. Ya. Ada yang mengkiaskan waktu perang sahabat megang senjata, kan enggak lagi perang. Ya. Lagian senjatanya sekarang bukan di sini, ya. Senjatanya juga sekarang mah di senjata-senjata besar, ya, tembakan-tembakan. Kalau dulu pedang di sini. Nah, ini tidak ada dalilnya ya. Tidak ada, ya. Begini ya, ada yang gini. Allah, ini tirisen nih. Nah, yang saya gini ya. Saya gini. Ini kan dada nih. Nah, di bawahnya gini, bawah dada. Jangan dipusar. Ya. Kalau di bawah pusar ada dalil, ada yang berpendapat begitu. Nah, gitu, itu tentang apa? Meletakkan kedua tangan. Kemudian duduk lagi, antum duduk lagi. Berikutnya doa iftitah. Doa iftitah. Jadi setelah Allahu Akbar diletakkan, langsung baca doa iftitah. Doa iftitahnya apa? Ya, doa iftitah itu banyak sekali ya yang sahih. Dalam mazhab Syafi'i yang paling kuat itu adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya ulangi lagi. Apa tadi? Doa iftitah dalam mazhab Syafi'i yang paling kuat itu doa apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu
wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doa istiftahnya. Boleh nggak usah doa yang lain, subhanakallahumma ta'ala jadduka dan seterusnya, boleh. Allahumma ba'id baini, boleh. Banyak sekali doa-doa yang sahih. Nah, kemudian setelah baca doa istiftah, ya, kemudian disunnahkan, ya, berta'awud. Nah, sunnah berikutnya ta'awud. Berarti ta'awud ini sebelum baca surat Al-Fatihah. Jadi urutannya gini, ikhwan akhwat. Allahu Akbar, langsung baca doa iftitah. Langsung habis baca iftitah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Habis itu langsung baca surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah wajib tadi sudah. Kemudian sunnah berikutnya yaitu adalah apa? Membaca apa? Surat, ya, selain surat Al-Fatihah. Di mana? Di setiap 2 rakaat pertama dalam sholat, ya. Ada enggak yang semua rakaatnya baca? Ada, di antara sahabat Ibnu Umar kalau tidak salah berpendapat, tapi yang sahih itu adalah di rakaat pertama, yang kedua, 2 rakaat pertama. Kemudian menjaharkan sholat subuh, maghrib, isya, dan mensirkan sholat zuhur dan asar. Sekarang saya mau tanya, apakah menjaharkan, misalnya gini, misalnya antum tadi malam, ya, tadi malam apa? Tadi malam misalnya antum belum sholat, lupa, ketiduran, mau sholat isya tapi ketiduran, ya, dan baru ingatnya pas lagi kerja, lagi di masjid, lagi sholat duha, ingat, tadi malam saya belum sholat isya. Kemudian sholat isya, mengqadha sholat apa? Isya. Sekarang saya mau tanya, sholat isya itu tadi malam dilakukannya jahriyah atau sirriyah? Jahriyah. Diqadha sama antum di siang hari, jahriyah atau sirriyah? Jahriyah atau sirriyah? Dilakukannya sirriyah. Ya. Jadi sholat itu, ya, di waktu-waktu sirriyah maka semuanya harus sirriyah, di waktu-waktu jahriyah maka sholatnya jahriyah, sunnahnya. Kalau antum sholat malam, sholat maghrib isya kelewat dan dilakukannya siang, kodonya maka sirriyah. Sholat duhur baru ingat malam hari belum sholat duhur kemarin teh, maka sholatnya menjadi jahriyah. Nah gitu kaidahnya, ya. Nah tapi ini kan hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Jadi bukan berarti ini wajib sah tidak sah dalam sholat. Kemudian takbir selain takbiratul ihram sudah. Takbir sebelum takbiratul ihram. Kalau tadi apa? Mengangkat tangan yang 4 itu, kalau ini takbir. Berapa takbir dalam sholat? Selain takbiratul ihram berapa takbir? Takbir ke ruku, takbir ke sujud, takbir ke duduk, takbir ke sujud lagi, ya, takbir berdiri. Nah itu takbir dalam sholat. Kemudian lihat sini dalam buku ini, biar antum ada bukunya kan. Nah disebut dan kunut ketika rakaat kedua, ada nggak? Ada. Jadi kalau ada yang nanya, Ustaz beneran gitu ada kunutnya, ada yang bilang sunnah, ini di bukunya ada. Ya. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan kunut subuh itu sunnah muakkadah. Kalau mazhab Maliki mengatakan sunnah juga, tapi tidak muakkadah. Kalau mazhab Syafi'i setiap subuh di rakaat kedua pas i'tidal itu harus kunut, hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Imam Nawawi mengatakan kalau orang tidak kunut subuh maka dia harus sujud sahwi. Gitu. Jadi kalau antum yang ngelihat ada jamaah, ya, kemudian dia marah, di masjid eta mah tara kunut. Ya, saya tuh biasanya kunut. Kenapa sih nggak kunut misalnya? Terus antum melihat kok Bapak ini itu kan nggak ada. Nah, ada. Bapak ini ngikutin mazhabnya. Mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Ya, ada dalam mazhab Syafi'i. Nah, dengarkan ya, ini saya sampaikan 4 mazhabnya. Mazhab Hanafi
ya, mengenai kunut subuh itu hukumnya bid'ah kata mazhab Hanafi. Bid'ah enggak ada contohnya gitu. Kalau kata mazhab Hambali hukumnya menyelisihi sunnah kata mazhab Hambali. Kalau kata mazhab Maliki sunnah, kalau kata mazhab Syafi'i sunnah, bahkan sunnahnya sunnah muakkadah. Nah, apa bedanya mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki? Kalau mazhab Maliki kunutnya dilakukan sebelum ruku. Jadi beres baca surat langsung kunut sebelum ruku, tapi kunutnya enggak dikeraskan suaranya. Jadi antum kalau sholat di negara-negara yang bermazhab Maliki begitu. Sholat subuh misalnya rakaat pertama, rakaat kedua baca Al-Fatihah, habis itu baca surat An-Naba. Beres An-Naba mereka diam dulu. Berarti mereka sedang apa? Sedang kunut. Ini dalam mazhab Maliki. Jadi kesimpulannya ini masalah apa? Khilafiyah. Masalah khilafiyah. Ya. Nah, kalau udah masalah khilafiyah jangan memaksakan orang, misalnya di masjid orang biasa kunut kemudian antum mengatakan nggak boleh bid'ah, saya nggak akan kunut di sini, nggak boleh begitu. Ya. Ikut kunut atau antum ketika jadi imam di situ kunut lah. Karena ada pendapat yang mengatakan demikian, yaitu adalah mazhab Syafi'i. Terus gini, misalnya ada ustadz, saya pernah dengar ada ustadz yang bilang, oh itu yang bilang kunut subuh itu ada, itu nggak ngerti hadisnya semuanya dhaif. Ya, dia bilang hadis dhaif itu menurut mazhab Hambali dan Hanafi. Kata mazhab Syafi'i mah enggak, hadis-hadisnya sahih. Jadi berarti masalah apa? Khilafiyah, masalah khilafiyah. Taib. Ya, kemudian dan ketika ruku, sunnah berikutnya ketika ruku membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Dan ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih berapa kali? 3 kali. Boleh enggak baca selain ini atau ditambah? Boleh banyak, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfir Allahumma gfirli, atau yang lainnya boleh. Kemudian berikutnya wa yad'u fis sujudi rukbataihi tsumma yadaihi tsumma jabhatahu wa anfahu. Perhatikan. Tadi kan sujud sudah disampaikan, sujud itu harus 7 anggota badan kena kemana? Ke lantai. Mana dulu urutannya? Nah, baru ini hukumnya sunnah bukan wajib. Urutannya lihat kata mazhab Syafi'i. Wa yad'u fis sujudi rukbataihi, pertama letakkan dulu kedua lututnya. Kayak tadi turun tuh berapa apa dulu? Lutut dulu. Tsumma yadaihi, kemudian kedua tangannya. Tsumma jabhatahu, kemudian dahinya. Wa anfahu, kemudian baru hidungnya. Itu urutannya. Ya, urutan ketika turun dari i'tidal. Allah, turun dulu lutut, kemudian tangan, kemudian dahi, kemudian hidung. Nah, gitu urutannya. Ya, urutan turun dari mana? Turun ke sujud. Kemudian ketika duduk di antara dua sujudnya hukumnya wajib sudah. Sunnahnya apa? Baca doa Rabbighfirli, apalagi? Warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ulangi lagi. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian setelah itu disunahkan duduk istirahah di rakaat pertama dan rakaat ketiga. Nah, sekarang saya mau tanya, duduk istirahah itu yang mana? Duduk sebelum berdiri. Coba gimana? Dari sujud berarti. Nah, duduk dulu dengan sempurna, kemudian baru berdiri. Ya, duduk dulu dengan sempurna, kemudian baru berdiri. Nah, berdirinya ya mana dulu? Lutut dulu apa tangan dulu yang diangkat? Coba antum gimana? Nah, mana dulu? Tangan dulu apa lutut dulu? Hah? Kalau turun tadi lutut dulu. Kalau naik gimana? Hah?
Kalau tangan dulu gimana? Bisa nggak tangan dulu? Bisa, ke paha simpen. Mau push up terus. Coba ada yang bisa praktekin. Coba, nih ini versi lain. Ya. Ya, terus diangkat. Nah, gitu. Iya. Itunya kurang ke depan antumnya. Nah, gitu. Nah, itu lutut dulu. Ya. Sama. Kalau tangan dulu gimana? Katanya tangan dulu. Bisa nggak tangan dulu? Terus? Bisa nggak? Nah, sekarang perhatikan. Tadi lihat pas diangkat tangannya gimana tadi? Nah, dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan tangan dikepal. Dalam mazhab Syafi'i, ya. Ada nggak Ustaz yang dikepal? Ada, khilafiyah, ya, termasuk Syekh Albani dikepal. Kenapa ada beda pendapat? Ini kan? Nah, di sini, ini bisa nggak tangan tangan lu ini bisa di sini? Iya. Nah, tangannya, ya, tangannya tidak dikepal tapi tangannya gini. Ya, coba tangannya begini. Kalaupun mau lutut dulu, ya gini. Nah, ya. Tangannya tidak dikepal. Nah, taib. Tadi kan kalau turun lutut dulu, kalau naik tangan dulu, tapi lutut dulu boleh nggak? Boleh juga, namanya juga khilafiyah. Yang penting antum sudah tahu mana pendapat-pendapatnya ya. Tapi kalau turun yang paling kuat adalah lutut dulu karena semua hampir jumhur begitu. Yang berbeda hanya mazhabnya siapa? Hanya mazhabnya Maliki ya. Nah, sekarang dikepal atau begini. Nah, kenapa kok ada orang dikepal pas naik? Ya, dikepal begini. Ada ya? Kayak antum tadi suka gini ya? Dari mana dalilnya? Nah, kenapa kok ada yang dikepal, ada yang begini? Karena dalam hadis, ya, diriwayatkan sahabat melihat Nabi itu seperti orang yang ngadon kue, apa sih? Ya, adonan kue. Sekarang kata mazhab Syafi'i memang adonan kue tadi kikieu, enggak, adonan kue mah digini-gini. Ya. Adonan kue pakai telapak ini apa pakai ini? Kalau ngadonan kue gini, bikin adonan kue digini-gini atau digini-gini pakai tangannya, pakai telapaknya, bukan pakai kepal. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Lagi-lagi ini menjadi apa? Khilafiyah, tapi dalam mazhab Syafi'i dibuka. Kemudian ya, tasyahud awal, ya, duduk dalam tasyahud awal itu sunnah hukumnya. Duduk dalam tasyahud awal hukumnya juga apa? Sunnah. Sholawat dalam tasyahud awal juga hukumnya apa? Sunnah. Dan sholawat kepada Nabi juga hukumnya sunnah. Sholawat dalam kunut juga hukumnya sunnah. Taib. Kemudian berikutnya al-iftirash fi jami'i jalsat. Semua duduk dalam sholat itu duduknya iftirash, ya, kecuali duduk tahiyat terakhir. Ya. Saya ulangi lagi, semua duduk dalam sholat duduknya apa? Iftirash. Pernah nggak antum melihat ada orang sholat subuh 2 rakaat duduknya pas tahiyat itu duduknya iftirash? Coba iftirash gimana?
terus tahiyat. Ada nggak yang begini sholat subuh? Banyak. Atau pas lagi apa? Pas lagi sholat sunnah 2 rakaat duduknya begini? Ada nggak? Ada. Ya banyak. Mazhab Syafi'i gimana? Kata mazhab Syafi'i semua duduk yang di situ ada salam maka duduknya harus tawarruk. Tawarruk itu gimana? Nah, harus tawarruk begini. Kok ada yang duduknya kayak tadi iftiros, itu mazhabnya Hambali. Kalau mazhab Hambali, saya dengarkan ya. Kalau mazhab Hambali, ya setiap duduk yang pertama itu duduknya iftirosh. Kalau duduk tahiyat kedua itu namanya duduk tawarruk. Ya, saya ulangi lagi. Kalau tahiyatnya yang pertama maka duduknya iftirosh, tahiyat terakhir namanya tawarruk. Itu Hambali begitu. Makanya subuh itu pas tahiyat itu tahiyatnya ada yang ke satu atau yang kedua? Yang ke satu udah cuma sekali tahiyatnya, maka kata mazhab Hambali itu harus iftirosh. Kalau mazhab Syafi'i enggak, pokoknya semua duduk tahiyat kalau di situ ada salam maka harus tawarruk. Ya, paham? Nah, itu perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi biar paham ya, jangan jangan sampai keliru memahami ikhtilafiyah. Ya, jangan mulai. Kalau misalnya orang duduknya iftiros kayak tadi ya, duduk iftiros, sholat sunnah duduk iftiros pas tahiyat, kemudian bilang ini paling nyunnah, yang lain nggak nyunnah, ini nggak benar. Ya, karena ini masalah khilafiyah. Kemudian wa yusannu fin nadhari maudhi sujudihi, disunahkan ketika sholat melihat terus ke tempat sujud, kecuali dalam mazhab Syafi'i ketika tasyahud melihatnya ke jari-jari. Ya, kecuali ketika tasyahud melihat ke telunjuk yang kanan. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Ada juga dalam mazhab lain mengatakan, saya lupa Maliki atau Hanafi, melihatnya ke depan. Ya, tapi yang paling sahih adalah melihat kemana? Ke tempat sujud. Kemudian sunnah lainnya khusyuk, tadabur, ini sudah jelas. Ya. Kemudian sunnah lainnya adalah memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua. Jadi kalau antum jadi imam, rakaat pertama sunnahnya lebih panjang dari rakaat kedua. Ya, jangan rakaat pertama surat Al-Ikhlas, rakaat kedua surat An-Naba. Ini keliru, kebalik. Ya, kebalik. Nah, sekarang saya mau tanya, mana yang lebih baik, baca 5 ayat dari Al-Baqarah atau baca surat Al-Asr, satu surat lengkap? Mana yang lebih baik, baca 5 ayat dari Al-Baqarah atau 6 ayat atau 7 ayat, terserah. Pokoknya sekian ayat dari Al-Baqarah sama dengan baca misalnya surat Al-Insyirah, Alam Nashrah. Mana yang lebih utama? Nah, para ulama mengatakan membaca surat yang sempurna lebih utama daripada baca ayat-ayat yang dipotong-potong dari surat. Ya, maka surat-surat yang lengkap walaupun lebih utama. Kecuali orang yang sholat itu tahu maknanya, yang baca tuh tahu ngerti maknanya, di mana harus mulai, di mana harus. Tahu nggak? Ada orang sholat jadi imam, nggak ngerti ini kisah apa, ini cerita apa, tiba-tiba jadi imam. Karena hafalannya banyak, Allahu Akbar, beres Al-Fatihah, baca surat Az-Zariyat di tengah-tengah. Langsung baca. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Dia berkata, hei para tamu, mau pada kemana kalian? Ya orang yang di belakang yang ngerti bahasa Arab, cerita naon itu sih, gitu. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun, qalu inna ursilna ila qaum, dan seterusnya. Kami dikirim ke kaum yang zalim untuk menghancurkan kaum itu. Ini kisah siapa sih kok kita nggak tahu. Tiba-tiba habis itu wa qauma Nuh, pindah ke kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Nah, ini cara ngimamin, cara baca yang salah. Dia kalau mau mulailah di tempat yang maknanya sempurna. Ya, jangan sholat Allahu Akbar beres Al-Fatihah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innalladzina kafaru. Siapa yang muflihun itu siapa? Yang selamat itu siapa? Yang ulaika ala hudam, yang di atas hidayah itu siapa? Kan enggak jelas. Nah, ini disebut dengan baca di tempat yang tidak dibenarkan. Ya, karena dia motong-motong. Jangankan baca
baca Al-Quran ya, baca bahasa Indonesia aja kalau nggak jelas berhenti dan mulainya bisa difahami nggak? Nggak, ya nggak. Ini Gere, coba minjem bukunya. Saya tuh sering ngasih peringatan ya ke para penuntut ilmu. Kalau baca Al-Quran itu harus hati-hati di mana mulai, di mana berhenti. Kenapa? Karena bisa merubah arti. Sekarang kalau baca Indonesia misalnya gini, ya. Kitab Al-Mukhtasar Al-Latif ini merupakan matan ringkasan fikih Syafi'i yang hanya membahas permasalahan ibadah judul. Lengkap kitab ini ialah Mukhtasar. Latif fikih Syafi'i, ngerti nggak? Kira-kira pusing nggak dengarnya? Pusing ini ngomongin apa? Meski kecil buku, ini menarik perhatian kalangan ulama dan masyhur di kalangan. Ngerti nggak? Pusing. Ya apa ini? Sama baca Al-Quran juga. Kalau antum asal berhenti, asal mulai, artinya bisa berubah, maknanya bisa berubah gitu. Ya. Baik, yang terakhir memperbanyak doa ketika sujud. Nah itu sunnah yang terakhir. Nah itulah sunnah-sunnah dalam sholat dan praktek sholat sesuai madhab apa? Syafi'i, dan tadi sudah disampaikan khilafiyah di dalamnya. Ya Ustadz, sekarang saya ingin menggunakan madhab Syafi'i aja karena bukunya sudah pernah belajar. Kemarin mada cuma dengar-dengar di kajian, dengar-dengar di teman, di kajian juga cuma sekilas-sekilas. Bukan dengar kajian sih, cuma dengar lihat Ustadz yang ngisi kajian gitu sujudna ngikutan gitu. Atau ada yang nanya, nah boleh nggak sekarang ngikutin? Silakan. Cara yang terbaik adalah beragama atau beribadah yang mengikuti madhab yang kita ketahui madhabnya. Begitu. Mungkin sampai sini ikhwan akhwat untuk materi hari ini. Kalau ada pertanyaan, mangga 1 atau 2 pertanyaan. Silakan. Akhwat, mangga silakan. Kalau apa? Ya, sering banget diajarin ya. Ya, antum tahu buku judulnya Sifat Salat Nabi, ditulis oleh Syekh Albani. Syekh Albani itu ulama mutaakhirin. Ya, beliau salah satu pendiri kampus tempat saya belajar di Madinah. Jadi ulama-ulama mutaakhirin, sudah meninggal sudah lama. Nah, banyak tersebar, suka dipakai di kajian-kajian, suka dipakai. Gimana pakai buku itu? Ya tidak apa-apa, itu ijtihad, buku hasil ijtihadnya Syekh Albani. Tapi kalau kita bilang ini yang paling nyunah, itu tidak dibenarkan. Ya, berarti kita sudah melangkahi meninggalkan ulama-ulama terdahulu. Sekarang saya mau tanya, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal lebih ngerti mana tentang hadis daripada Syekh Albani atau ulama-ulama mutakhirin yang lainnya? Ulama dahulu, ya, mereka penulis-penulis kitab, awal-awal belum ada kitab, mereka yang pertama kali nulis hadis, mereka hafal jutaan hadis. Ya, mereka imam dalam madhab. Ya, ulama-ulama kesini namanya mujtahid, bukan imam dalam madhab, tapi apa? Mujtahid. Mereka berijtihad. Nah, kita harus bijaksana melihat itu. Pelajari, misalnya kalau menurut kita, ya sudah dipelajari dan ini diteliti hadis-hadisnya dan ingin mengikuti ijtihadnya Syekh Albani, silakan, tapi jangan mengatakan ini adalah pendapat paling sahih atau paling kuat. Kenapa? Berarti kita tadi menendang pendapatnya semua para ulama dahulu, ya, meninggalkan semua pendapatnya ulama dahulu. Ini tidak dibenarkan, karena makanya para ulama mengatakan, saya pernah dengar juga Syekh Shalih Al-Utsaimin masih hidup, ya, suka ngisi di Masjid Nabawi. Beliau bilang kalau belajar fikih itu jangan langsung dari siapa? Dari para mujtahid akhir-akhir ke sini. Belajar tuh dari pokoknya. Ya, kalau akar mah dari akarnya belajar itu gitu.
Karena kalau ngambil dari ulama mutakhirin nanti kita menjadi orang yang tidak punya akhlak gitu, dan menyimpulkannya hanya 11. Imam Syekh Albani menyimpulkan gitu karena Syekh Albani tahu semua mazhab, dia ngerti ini semuanya, menyimpulkan. Kita kan enggak, berarti kita sebetulnya lagi taklid ke siapa? Ke Syekh Albani. Kalau ada orang bilang ahi antum jangan taklid sama Imam Syafi'i, yang sahih itu ini, mana ini buku ini Syekh Albani, antum juga taklid ke Syekh Albani. Karena pemahaman orang antum dengan Syekh Albani sama enggak? Enggak, Syekh Albani mujtahid. Ya, beliau meneliti semua hadis, semua mazhab, kemudian beristihad memahami, saya ngambil pendapatnya ini menurut saya yang paling yakin ini. Kata Syekh Albani begitu, kemudian kita ikut-ikutan. Nah, dulu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki semuanya juga begitu. Nah, sekarang antum ngikutin yang mana? Jadi kalau ada yang bilang antum jangan taklid ke Imam Syafi'i, ya antum juga taklid ke Syekh Albani. Mana yang lebih baik, taklid ke ulama dahulu atau ke sekarang? Ulama dahulu. Ya, karena ulama dahulu lebih selamat, lebih terjamin. Ya. Nah, begitu. Apalagi bukunya, antum tahu kan bukunya buku kecil. Ya, buku kecil, buku segede gini. Terus antum bilang ini yang paling sahih, itu ratusan buku Imam Syafi'iyah dikatakan batil, gimana gitu, kalah sama satu buku kecil gitu. Nah, jadi kalau ditanya Ustadz, jadi gimana? Boleh nggak mempelajari buku ini? Boleh, itu bagus, buku bagus. Yang nggak boleh adalah kita itu dalam khilafiyah mengatakan tidak khilafiyah, ya, mengatakan yang sahih itu yang tidak sahih, ini nyunah itu tidak nyunah. Kalau ada orang turun dari atas ke bawah, ya lutut dulu, terus kita bilang itu belum ngaji kayaknya, belum ngerti manhaj. Kamu yang nggak ngerti manhaj. Nggak ada ulama yang berpendapat itu kecuali Syekh Albani. Ya, berarti Imam Syafi'i nggak ngerti manhaj, berarti Imam Ambali nggak nyunah, Imam Maliki nggak nyunah, Imam Hanafi nggak nyunah gitu. Ya, ini pemahaman ya ngawur, pemahaman ngawur. Dan ini selalu menggunakan kata-kata sunnah, manhaj gitu. Padahal kalau diteliti benar nggak sesuai dengan kayak begini. Ustadz, pernah ada yang nanya di kajian, Ustadz, saya ini mau menghafal hadis katanya, mana yang lebih harus saya hafal duluan? Saya bilang Al-Quran dulu, jangan hadis. Saya ingin nyunah katanya. Kamu ingin nyunah? Iya, ingin ngikutin salaf. Coba sebutin, saya bilang ini, sebutin satu ulama salaf dahulu yang tidak memulai menghafal Quran, yang memulai menghafal hadis sebelum menghafal Quran. Saya kasih handphone saya, kata saya. Sebutin. Imam Hambali hafal hadis dulu apa hafal Quran? Quran. Imam Syafi'i, ulama sebelumnya, ulama salafnya, tabi'in, sahabat, ada nggak yang menghafal hadis dulu sebelum menghafal Quran? Nggak ada, semuanya memulai menghafal Quran. Nggak ada dimulai dengan menghafal hadis. Terus menggunakan kata-kata sunnah. Saya mencintai sunnah. Kalau mencintai sunnah, ikutin caranya para salafus soleh. Ya, bukan taklid kepada ustadz-ustadz hari ini yang dia nggak ngerti tentang hakikat yang sebenarnya. Ya, ulama dahulu nggak ada. Sekarang gini, Ustadz saya mau menjadi ahli hadis katanya. Mau meneliti hadis aja, ikut kajian-kajian hadis. Ada memang ahli hadis yang nggak menghafal Quran? Ada nggak? Nggak ada. Imam Bukhari nggak hafal Quran? Hafal Quran. Semua ahli hadis semuanya menghafal Quran duluan. Saya mau jadi ahli fikih, nggak ada yang nggak hafal Quran duluan. Jadi maksudnya kita itu sering mengakui sesuatu padahal kita itu sebenarnya nggak ngerti. Ya, cuma suka menggunakan nama-nama senjata. Kayak orang hari ini di Indonesia, pokoknya kita tuh harus NKRI sejati katanya gitu. Padahal nggak NKRI gitu, cuma ngomong doang NKRI. Naon NKRI gitu. Pokoknya kita harus NKRI. Jangan bawa-bawa Arab ke sini. Ini NKRI. NKRI itu harga mati. Coba diteliti, coba kehidupannya sesuai dengan asas-asas negara ini atau tidak. Kan enggak kalau ditanya segala macam. Nah, sama gitu. Dalam agama juga banyak orang menggunakan nama-nama yang jitu, tapi dia nggak ngerti sebetulnya. Ya, nggak ngerti. Suka ada yang bilang, ya harus benar beragama tuh manhajnya harus lurus. Coba tanya, jelasin apa itu manhaj. Bingung langsung, naon manhajnya itu bukan nama nyunah. Apa nyunah itu apa? Ya nyunah itu apa? Gitu. Nah banyak
karena belajarnya sepotong-sepotong, jadi harus hati-hati ya dalam perkara ini. Jadi gimana tuh Ustadz? Sekarang tuh belajar agama yang benar, ikutin pendapatnya para salafus soleh dahulu, sedikitkan ucapan, kalau ada khilafiyah sesama muslim harus berlapang dada, dan jangan menghakimi sesama muslim selama itu dalam masalah khilafiyah. Orang-orang yang bijaksana itu dia harus meletakkan perkara khilafiyah, letakkan pada urusan khilafiyah. Perkara bukan khilafiyah letakkan pada urusan yang bukan khilafiyah. Makanya Syekh Utsaimin ketika nulis buku Kitabul Ilmi tentang adab, beliau bilang kenapa harus belajar adab, kata Syekh Utsaimin. Alasannya diantaranya adalah di akhir zaman ini muncul orang-orang penuntut ilmu yang belajar agama itu mengambil dari fatwa-fatwa. Sekarang kejadian nggak? Kejadian anak-anak muda sekarang dari mana coba dapat? Ini dapat dari YouTube. Itu dari fatwa. Dapat dari mana? Itu ada kajian, ada yang nanya, jawaban ustadznya begini, fatwa. Bukunya pernah lihat nggak? Pernah nggak belajar kayak gini, kayak antum gini dari awal sampai akhir terus dibaca? Ya. Nggak pernah lihat bukunya juga. Udah saya mah ngikutin yang sahih menurut sifat sholat Nabi. Pernah nggak lihat bukunya? Jangan-jangan nggak pernah lihat bukunya, jangan-jangan nggak punya bukunya, gitu. Nah, kata Syekh Utsaimin, maka banyak orang-orang yang menyimpang gara-gara itu. Dan yang kedua kata Syekh Utsaimin, banyaknya apa? Banyaknya jidal. Jidal itu apa? Banyaknya perdebatan tentang perkara-perkara yang khilafiyah, yang dari dulu juga udah khilafiyah. Ya, dari zaman dulunya juga, ya, ini teh ada dua pendapat, terus antum datang pengen jadi satu pendapat, bisa enggak? Enggak, kalau antum maksa yang ada kehancuran. Nah, gitu ya. Pertengkaran sesama kaum muslimin. Nah, ini nasihat saya, jadi belajar agama yang benar, ikutin pendapatnya yang dilakukan atau diajarkan adab dan lain-lainnya oleh salafus saleh, sahabat, tabiin, tabiun tabiin. Pelajari dari para ulama-ulama yang mengikuti mereka sesuai pemahamannya mereka, dan berakhlak yang baik ke sesama kaum muslimin, berlapang dada kalau ada urusan khilafiyah, beragamanya dengan ilmu, bukan dari omongan-omongan dalam YouTube, kajian dan potongan-potongan yang antum nggak belajar dari awal sampai akhir. Nah, itu tidak dibenarkan, ya, karena dalam agama itu hakikatnya adalah pada pengetahuan yang benar. Kalau pengetahuannya benar, sebagai penutup dulu, ya, salah satu ustadz cerita ke saya, bukan satu ustadz, ada 3 waktu itu ngumpul kami ustadz-ustadz, dia cerita kami katanya mengadakan daurah, jumlahnya banyak sekali, mungkin ratusan ya. Dites, ini yang suka ikut ini, mereka orang anak-anak muda yang suka bilang kita harus nyunah sesuai dengan manhaj dan seterusnya. Dites apa? Sebelum daurah dikasih lembaran, suruh isi apa yang kamu tahu tentang manhaj salafus soleh. Kata ustadz ketua panitianya, ada di Bandung ustadznya, dia LCMA, dia bilang 75%, hampir 80% yang ikutan daurah itu nggak ngerti apa itu manhaj. Yang mereka kalau ngomong itu kayaknya belum nyunah, nggak ngerti, nggak bisa jawab, nggak benar jawabnya. Ya asal, ya katanya 80%, hampir 80% gitu. Nah, ini peristiwa ini banyak terjadi. Jadi hati-hati antum kalau jadi murid yang benar, dan tetap berlapang dada, beragama dengan ilmu, berlapang dada terhadap kaum muslimin dalam urusan khilafiyah. Demikian mungkin untuk pertemuan hari ini, karena sudah mau 5:30 kita